Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji ujian munakosa yang diselenggarakan pada hari Kamis 15 Oktober 2020. Saya Laila Nur Syarifah, mahasiswa PKMI UIN Wali Songo Semarang, akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Adab Belajar Peserta Didik dalam Kitab Tanbihul Muta'alim karya Ahmad Maisur Sindi Al-Tursidi. Langsung saja pada bagian pertama ada latar belakang masalah. Adapun yang melatar belakangi dari penyusunan skripsi ini yaitu Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat mewajibkan umatnya untuk selalu belajar, karena dengan belajar seseorang dapat mengembangkan pengetahuannya dan memperbaiki kehidupannya. Selain itu, seseorang juga dapat mencapai tujuan yang dikehendakinya. Imam Syafi'i berkata sebagaimana yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Tadhib al-Asma wal Lughat yang berbunyi man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia hendaknya dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat hendaknya dengan ilmu. Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sebuah perubahan pada dirinya, baik melalui pelatihan maupun pengalaman-pengalaman lain. Perubahan yang dimaksud dalam konsep belajar tidak hanya pada aspek kognitif atau pengetahuan saja, melainkan juga dalam aspek keterampilan dan sikap. Terdapat sebuah pemberitaan di surat kabar harian online oleh Republika pada edisi 13 Juli 2020 tentang kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab untuk madrasah yang telah disempurnakan oleh Kementerian Agama. Itu terdapat 8 fokus. Salah satunya yaitu penguatan mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada aspek keterampilan beragama dan aspek sikap dibandingkan dengan aspek pengetahuan atau kognitif. Secara jelas bahwa peserta didik diharapkan agar memiliki sikap serta tingkah laku yang baik selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga kelak ketika ia berada di tengah-tengah masyarakat tetap tertanam akhlakul karimah dan menjadi manusia yang husnul adab. Penanaman adab pada anak ataupun peserta didik itu sangatlah penting, karena jika hal tersebut sampai terlewatkan, bisa dipastikan generasi pada yang akan datang akan jauh dari adab. Kenyataannya saat ini tidak sedikit peserta didik yang tidak memiliki sopan santun, baik itu dalam berbicara, berperilaku, maupun berpakaian sesuai aturan yang ada. Seperti fenomena yang terjadi di lembaga sekolah atau madrasah, itu terdapat peserta didik yang berbicara kepada gurunya menggunakan bahasa yang kurang sopan. Bahkan ketika memanggil gurunya saja melalui jarak yang cukup jauh. Mengingat begitu pentingnya adab dalam dunia pendidikan, maka muncullah berbagai pemikiran dari para tokoh muslim. Salah satunya ada Ahmad Maisur Sindi Al-Tursidi. Beliau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap proses pembelajaran. Adapun karya beliau yang menjelaskan tentang pendidikan ataupun pembelajaran itu salah satunya tertuang dalam kitab Tanbihul Muta'alim. Kitab ini menjelaskan tentang beberapa adab belajar yang perlu diperhatikan oleh peserta didik. Sebagaimana latar belakang yang ada, maka saya mengambil judul ini, yaitu Adab Belajar Peserta Didik dalam Kitab Tanbihul Muta'alim karya Ahmad Maisur Sindi Al-Tursidi. Selanjutnya, untuk rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu apa saja adab belajar peserta didik dalam Kitab Tanbihul Muta'alim karya Ahmad Maisur Sindi Al-Tursidi. Dari rumusan masalah tersebut, tujuannya yaitu untuk mengetahui beberapa adab belajar peserta didik dalam Kitab Tanbihul Muta'alim karya Ahmad Maisur Sindi Al-Tursidi. Selanjutnya, ada kajian pustaka. Dalam penyusunan skripsi ini, saya melakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Wahid Riyadi Mukhtar dengan judul Studi Komparasi Etika Belajar Peserta Didik menurut Kitab Ala la tanalul ilma illa bisitatin dan Kitab Tanbihul Muta'alim. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Samidi dengan judul Akhlak Santri Antara Teks dan Konteks Studi Kitab Tanbihul Muta'alim di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. Untuk yang penelitian dilakukan oleh Farisi Hamzah dengan judul Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Hasyim Asy'ari dan Ahmad Maisur Sindi Al-Tursidi tentang etika peserta didik. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farisi Hamzah dengan judul Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Hasyim Asy'ari dan Ahmad Maisur Sindi Al-Tursidi tentang etika belajar peserta didik. Baik, selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian.
Untuk pendekatan penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang saya gunakan untuk skripsi ini yaitu metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dalam skripsi ini digunakan untuk meneliti tentang adab belajar peserta didik dalam kitab Tanbihul Muta'alim karya Ahmad Maisur Shindi Al-Tursidi dan didukung dengan sumber tertulis seperti kitab, buku, jurnal, dan literatur lainnya. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini itu ada dua. Yang pertama sumber primer. Adapun sumber primer yaitu merupakan bahan utama dalam skripsi ini, yaitu kitab Tanbihul Muta'alim karya Ahmad Maisur Shindi Al-Tursidi. Yang kedua ada sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan bahan yang melengkapi sumber primer seperti kitab, buku, jurnal, dan literatur lainnya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data yang diinginkan, yakni adab belajar peserta didik dalam kitab Tanbihul Muta'alim karya Ahmad Maisur Shindi Al-Tursidi. Kemudian ada teknik analisis data. Setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data. Dalam skripsi ini metode analisis data yang digunakan yaitu analisis isi atau konten analisis. Analisis ini digunakan untuk menguraikan data melalui beberapa tahap. Untuk yang pertama, saya menerjemahkan terlebih dahulu kitab Tanbihul Muta'alim yang dilengkapi dengan bahasa Jawa Pegon ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya itu ada klasifikasi data sesuai dengan persoalan yang ada dengan memilah data untuk proses penggabungan. Untuk tahap yang terakhir yaitu ada penyusunan data. Dalam penyusunan data ini dilakukan pemaparan dan juga mengembangkan analisis dari data-data yang telah dihimpun sesuai dengan sumber yang diperoleh. Pada bagian selanjutnya ada kajian umum tentang adab belajar peserta didik. Adab sendiri merupakan tingkah laku atau kebiasaan yang mempunyai nilai baik sebagaimana diambil dari Islam yang berasal dari ajaran dan perintahnya, kemudian menanamkan kebaikan dalam diri manusia agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Untuk belajar yaitu suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang untuk mendapatkan sebuah perubahan baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Untuk selanjutnya yaitu ada peserta didik. Peserta didik ini merupakan individu yang berhak memperoleh bimbingan dan arahan melalui proses pembelajaran untuk mengembangkan serta mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimilikinya. Masuk pada bagian yang selanjutnya ada biografi Ahmad Maisur Shindi Al-Tursidi. Yang pertama, riwayat hidup Ahmad Maisur Shindi Al-Tursidi. Ahmad Maisur Shindi Al-Tursidi lahir di desa Tursidi Lor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Adapun nama Al-Tursidi yang dibubuhkan di belakang nama Ahmad Maisur Shindi yang sering kita jumpai di beberapa kitab karya beliau itu diambil dari nama desa beliau yaitu Tursidi Lor. Pada masa kecilnya Ahmad Maisur Shindi Al-Tursidi dididik langsung oleh ayahnya yaitu Kiai Haji Sarbani, dan ketika sudah menginjak usia dewasa beliau menuntut ilmu di berbagai pondok pesantren dan berguru langsung
dengan beberapa kiai besar. Nah, seperti ada Kiai Ibrahim, Kiai Ihsan, bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya yaitu ada karya Ahmad Mansur Shindi Al-Tursidi. Adapun beberapa karya dari beliau itu dikarang ketika beliau masih menuntut ilmu di berbagai pondok pesantren, dan dari beberapa karyanya yaitu berupa kitab yang ditulis dalam bentuk nazom. Selanjutnya yaitu gambaran umum tentang kitab Tanbihul Muta'alim. Kitab Tanbihul Muta'alim ini merupakan salah satu kitab yang dikarang oleh Ahmad Mansur Shindi Al-Tursidi. Kitab Tanbihul Muta'alim ini berisikan sebuah nazom yang menjelaskan tentang beberapa adab yang perlu diperhatikan oleh peserta didik. Sebelum masuk pada bagian isi dari kitab tersebut, itu terdapat iklan atau pengumuman terkait cikal bakal atau alasan Ahmad Mansur Shindi mengarang kitab tersebut. Dalam iklan tersebut, Ahmad Mansur Shindi menjelaskan bahwa kitab Tanbihul Muta'alim ini disusun yakni untuk menyalurkan sebuah tambih atau peringatan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian pada bagian yang selanjutnya ada hasil penelitian dari skripsi ini. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kitab Tanbihul Muta'alim merupakan kitab yang dikarang oleh Ahmad Mansur Shindi Al-Tursidi yang di dalamnya berisikan nazom yang menjelaskan beberapa adab yang perlu diperhatikan oleh peserta didik ketika menuntut ilmu atau belajar. Dalam kitab Tanbihul Muta'alim karya Ahmad Mansur Shindi Al-Tursidi itu terdapat 7 adab yang perlu diperhatikan oleh peserta didik ketika belajar atau menuntut ilmu. Yang pertama, adab peserta didik sebelum hadir di tempat belajar. Nah, jadi sebelum hadir di tempat belajar, peserta didik hendaknya bersuci terlebih dahulu, yakni dengan berwudu. Setelah berwudu, peserta didik juga dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang suci dan bersih, kemudian mengenakan parfum atau wangi-wangian. Selanjutnya, selain bersuci, peserta didik hendaknya mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk belajar. Yang kedua yaitu adab peserta didik ketika di tempat belajar. Ketika sudah berada di tempat belajar, peserta didik hendaknya menentukan posisi tempat duduk yang tepat. Nah, kemudian membaca doa belajar seperti membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat nabi. Nah, peserta didik juga ketika proses pembelajaran berlangsung harus menyimak dan mencatat materi pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Adab yang ketiga yaitu adab peserta didik setelah selesai belajar. Jadi ketika sudah selesai belajar di sekolahnya, kemudian peserta didik pulang ke rumah masing-masing atau pondok pesantren atau tempat tinggalnya. Nah, hendaknya peserta didik melakukan murojaah atau mempelajari kembali mata pelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya. Selanjutnya adab yang keempat yaitu adab peserta didik terhadap diri sendiri. Dalam proses menuntut ilmu atau belajar, seorang peserta didik harusnya memiliki akhlak yang mulia atau berakhlakul karimah. Dan peserta didik juga dia harus mengonsumsi barang yang halal, mulai dari pakaian yang dikenakannya, makanan dan minuman yang dikonsumsinya, serta peserta didik harus menghindari perbuatan tercela, yakni perbuatan yang mendatangkan dosa. Adab yang keenam yaitu adab peserta didik terhadap guru. Seorang peserta didik yang sedang dalam proses menuntut ilmu atau belajar, ia hendaknya meyakini derajat gurunya, harus memuliakan gurunya, bersikap tawaduk, dan meminta izin kepada gurunya jika ia tidak bisa hadir mengikuti proses pembelajaran. Adab yang terakhir yaitu adab yang ketujuh, adab peserta didik terhadap ilmu. Dalam proses menuntut ilmu, seorang peserta didik harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Ia juga harus mencari sumber referensi atau rujukan untuk belajar. Seorang peserta didik juga harus bermusyawarah atau berdiskusi dengan ahli ilmu terkait materi pelajaran. Dalam proses belajar, seorang peserta didik ini harus mempelajari ilmu secara bertahap, yakni sistemnya bukan secara dorongan. Peserta didik juga harus bisa mengatur waktu untuk belajar. Kemudian peserta didik juga harus menyusun peralatan belajar dengan rapi. Kemudian ketika belajar,
seorang peserta didik tidak boleh meremehkan materi pelajaran. Peserta didik juga diharuskan untuk menjauhi sifat malu. Niat dengan ikhlas, kemudian menghindari sifat riak dan sombong, dan mengamalkan serta mengajarkan ilmunya. Yang selanjutnya yaitu di bagian akhir terdapat kesimpulan. Jadi dalam kitab Tanbihul Muta'alim terdapat beberapa adab yang perlu diperhatikan oleh peserta didik. Yang pertama ada adab peserta didik sebelum hadir di tempat belajar. Yang kedua ada adab peserta didik ketika berada di tempat belajar. Yang ketiga ada adab peserta didik setelah selesai belajar. Yang keempat ada adab peserta didik terhadap diri sendiri. Kemudian yang kelima ada adab peserta didik terhadap kedua orang tua. Yang keenam ada adab peserta didik terhadap guru. Dan yang terakhir ada adab peserta didik terhadap ilmu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.